Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran tematik hari ini. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Setelah kemarin kita libur 1 hari di akhir pekan, kita mulai lagi pembelajaran hari ini, di mana kita sampai pada tema 5, subtema kedua, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari yaitu meliputi pertama, menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Kemudian, membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem. Dan yang terakhir adalah mengenal tarian daerah dan propertinya. Baik, kita mulai dengan literasi yang pertama. Perhatikan, anak-anak tentunya yang namanya sarapan itu tidak asing ya. Karena setiap kalian dulu sebelum berangkat sekolah, maka di rumah pasti sudah sarapan dulu. Nah, apa sarapan bagimu hari ini? Coba, adakah di antaramu yang sarapan dengan telur ayam? Perhatikan seperti pada gambar. Lezat bukan? Mungkin yang makanan favoritnya adalah telur, ini merupakan suatu makanan yang sangat lezat dan nikmat. Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Maka dari itu yang namanya sarapan adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di pagi hari sebelum kita melaksanakan aktivitas. Karena itu memberikan kita energi. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Tahukah kamu berasal dari manakah telur yang kamu makan saat sarapan? Dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Coba diskusikan. Nah, ini ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari dan yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang rantai makanan. Telur ini dihasilkan dari seekor ayam. Ayam bisa bertelur jika dia berkembang biak. Telur sejatinya adalah calon individu baru bagi seekor ayam atau bebek. Nah, jika telur itu tidak dikembangkan untuk menjadi seekor calon ayam atau bebek, maka telur tersebut dapat kita makan, yang mana telur itu sangat mengandung protein yang tinggi bagi tubuh kita. Sudah tahu ya anak-anak dari mana telur tersebut? Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan tentang gerak tari. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada tari tradisional Caping Ngaca. Nah, tari ini yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tari ini menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para petani juga menggunakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Ini yang disebut caping ya. Nah, di sini dari properti ini maka sudah bisa dilihat kalau tarian itu menggambarkan seorang petani. Contoh yang selanjutnya, perhatikan. Ini adalah Alang Babega dari Sumatera Barat. Tari ini dari Minangkabau, Sumatera Barat, merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Dari mana kita tahu kalau ini menggambarkan burung elang? Perhatikan gerakannya. Di setiap gerakan ini terlihat bahwa arah tangan ini hampir seperti
sayap burung elang. Nah, ini berarti dia terinspirasi dari gerakan hewan, yaitu elang. Nah, dari beberapa gerakan hewan dan perilaku sehari-hari dapat dijadikan sebagai inspirasi pembuatan gerakan tarian. Baik, anak-anak, kita masuk ke tugas hari ini. Pilihlah salah satu gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya. Ini ada 3 gambar. A ini adalah belalang, B ini domba, kemudian yang ketiga adalah paus atau lumba-lumba. Nah, buatlah sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambarmu tersebut. Perhatikan anak-anak, di sini diminta adalah karangan non-fiksi. Artinya karangan yang sesuai dengan kenyataan, bukan hayalan. Ya, karangan non-fiksi sesuai dengan kenyataan. Tentang rantai makanan berarti kalian pilih salah satu gambar di antara ketiga gambar ini, kemudian jelaskan rantai makanan pada hewan tersebut. Apakah hewan tersebut termasuk kepada produsen atau konsumen 1, atau konsumen 2, 3, dan seterusnya, atau konsumen puncak, dan atau mereka ini adalah salah satu dari hewan pengurai atau decomposer. Silakan kalian jelaskan di mana kalian bisa mendapatkan informasi dari sumber yang lain, contohnya dari internet atau dari surat kabar atau majalah-majalah yang lain. Yang mana sumber dan informasi itu adalah informasi yang sebenar-benarnya. Karena yang diminta di sini adalah karangan non-fiksi. Contoh ya, misalkan di sini domba itu kakinya ada 4. Berarti kalau itu karangan non-fiksi ya memang dia berkaki 4 seperti itu ya. Tidak merupakan hayalan. Oke, kita lanjutkan. Untuk tugas yang kamu kerjakan hari ini, gunakanlah kalimatmu sendiri, namun tetap dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berapa paragraf yang harus kalian buat dalam membuat karangan non-fiksi salah satu gambar berikut? Kalian buatlah 3 paragraf tertulis di buku kalian masing-masing. Jelas ya anak-anak ya? Baik, kalau sudah selesai silakan difoto dan disimpan, dikirimkan di share link yang nantinya Ustazah kirim. Baik, ayo renungkan. Pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Ceritakanlah pengalamanmu itu kepada teman sebangkumu. Pertanyaan apa sajakah yang belum terjawab dari kegiatan belajar hari ini? Sikap apakah yang kamu kembangkan pada hari ini? Nah, sampai di rumah silakan kalian bekerja sama dengan orang tuamu. Pilihlah salah satu jenis tarian yang sudah dikenal, lalu cari tahu nama dan asal-usul tarian tersebut. Perhatikanlah properti tari yang digunakan. Buatlah salah satu properti tari pada tarian tersebut dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di rumahmu. Baik, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.